Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Septia Mawar dari kelas 11 UPW. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang telah saya buat sebelumnya dengan judul utama yaitu perjalanan wisata. Topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu masalah pokok tanggung jawab perjalanan wisata, jenis-jenis perjalanan wisata, bentuk-bentuk perjalanan wisata, serta dokumen perjalanan wisata. Baiklah, untuk topik pertama yaitu masalah pokok tanggung jawab perjalanan wisata. Yang pertama, cross-cultural understanding, yaitu pariwisata mewujudkan saling pengertian akan perbedaan antar budaya di seluruh bagian dunia. Yang kedua, communication empowerment and capacity building, yaitu mengembangkan komunikasi sebagai sarana pembangunan masyarakat dunia yang saling menguntungkan. Yang ketiga, carrying capacity atau level of acceptable change, yaitu mengarahkan pada suatu perubahan kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang kemampuan sosial budaya, kemampuan ekonomi, kemampuan lingkungan, kemampuan kelembagaan, dan kemampuan fisik. Serta yang terakhir yaitu controlled development and planning, yaitu sebagai kontrol perencanaan dan pembangunan suatu negara. Untuk topik selanjutnya yaitu jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama, ada perjalanan wisata yang disusun berdasarkan tempat atau wilayahnya. Jadi, perjalanan wisata ini disusun berdasarkan tempat pelaksanaan wisata tersebut. Ada dua jenis perjalanan wisata yang disusun berdasarkan tempat atau wilayahnya. Yang pertama, yaitu perjalanan wisata domestik dan perjalanan wisata internasional. Perjalanan wisata domestik adalah perjalanan wisata yang dilakukan di dalam negeri tempat di mana paket wisata tersebut dibuat. Contohnya, jika kita mengambil paket wisata berlibur ke Jawa Tengah, maka biasanya dalam paket wisata tersebut, destinasi yang akan dikunjungi adalah Candi Borobudur, Lawang Sewu, dan lain sebagainya yang ada di tempat pelaksanaan paket wisata tersebut. Yang kedua adalah perjalanan wisata internasional, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan di luar negeri. Contoh dari perjalanan wisata internasional adalah yang pertama, transfer atau penjemputan, di mana perjalanan wisata ini dilakukan hanya bersifat penjemputan atau pengantaran wisatawan pada saat tiba. Selanjutnya yaitu perjalanan wisata dalam kota atau city sightseeing tour, yaitu perjalanan wisata yang direncanakan untuk mengunjungi daya tarik wisata yang terdapat di dalam satu kota saja. Salah satu contohnya adalah Romantic River di kota Venice, Italia. Selanjutnya yaitu perjalanan wisata pedesaan atau countryside tour, yaitu perjalanan wisata yang melakukan kunjungan ke pegunungan, perkampungan, pantai, dan lain sebagainya. Lalu ada perjalanan wisata antar provinsi atau intercity tour, yaitu perjalanan yang direncanakan untuk mengunjungi beberapa kota yang mempunyai daya tarik dalam satu daerah atau provinsi. Yang terakhir adalah perjalanan wisata antar pulau atau inter-island tour, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan untuk mengunjungi kota-kota atau daya tarik wisata yang melintasi antar pulau. Salah satu contohnya adalah wisata ke Pulau Jeju yang berada di Korea Selatan. Selanjutnya adalah perjalanan wisata berdasarkan waktu. Perjalanan wisata ini dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh yang pertama adalah perjalanan wisata setengah hari atau yang biasa dikenal dengan half day tour, yaitu perjalanan wisata yang biasanya dilakukan untuk city tour atau cruise tour, dan perjalanan ini dilakukan sekitar 3-4 jam. Lalu, contoh yang kedua adalah perjalanan wisata satu hari atau full day tour, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan dalam satu hari penuh, namun berkisar antara 8-12 jam. Yang ketiga, perjalanan wisata malam hari atau overnight tour, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan dengan menginap di tempat yang dikunjungi minimal 1 hari 1 malam. Lalu ada perjalanan wisata beberapa hari atau yang biasa disebut dengan multiple days tour, yaitu perjalanan wisata yang diselenggarakan dalam beberapa hari dan biasanya dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti 7
sampai 14 bahkan sampai 27 hari. Yang terakhir adalah ekskursi atau excursion, merupakan suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam. Biasanya ini dilakukan untuk mengunjungi satu atau lebih daya tarik wisata. Untuk jenis selanjutnya yaitu perjalanan wisata yang disusun berdasarkan cara penyelenggaraan. Yang pertama yaitu perjalanan wisata reguler, di mana perjalanan wisata ini dilakukan berdasarkan jadwal atau schedule yang telah ditentukan. Jadi, ada jadwal atau schedule yang telah dibuat sebelumnya sebelum melakukan perjalanan wisata tersebut. Selanjutnya yaitu perjalanan wisata irregular. Ini adalah kebalikan dari yang reguler tadi, di mana perjalanan wisata ini tidak mempunyai jadwal atau schedule, tetapi dilakukan sesuai dengan permintaan dari pembeli atau pemesan wisata tersebut. Untuk jenis selanjutnya yaitu perjalanan wisata berdasarkan tujuan. Yang pertama, perjalanan wisata pendidikan atau educational tour. Salah satu contoh dari perjalanan wisata ini adalah yang biasa kita sebut dengan study tour. Jadi, perjalanan wisata ini memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan, mengadakan penelitian, atau untuk mempelajari dari dekat objek wisata yang dikunjungi. Selanjutnya yaitu perjalanan wisata bisnis atau business tour, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan di samping bertujuan untuk berlibur, juga melakukan suatu kegiatan bisnis atau dagang. Salah satu contohnya adalah expo tour dan insentif tour. Lalu ada perjalanan wisata budaya atau cultural tour, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan untuk mengunjungi daya tarik wisata yang bersifat budaya. Salah satu contohnya adalah wisata budaya loncat batu yang ada di Nias. Yang terakhir adalah perjalanan wisata konvensi atau convention tour, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan untuk tujuan di samping melakukan suatu konvensi atau konferensi, juga mengunjungi objek atau atraksi wisata di tempat konvensi tersebut. Beberapa bentuk dari kegiatan wisata ini adalah perjalanan wisata petualangan, perjalanan wisata safari, perjalanan wisata pengetahuan, dan lain sebagainya. Jenis selanjutnya yaitu perjalanan wisata berdasarkan sarana angkutan. Perjalanan wisata ini disusun berdasarkan alat angkutan yang dipergunakan dalam penyelenggaraannya, yaitu contoh yang pertama adalah perjalanan wisata overland atau overland tour, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan menggunakan dua transportasi yang berbeda. Contoh yang kedua yaitu sea tour atau perjalanan wisata laut, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan dengan mempergunakan sarana angkutan air. Contohnya adalah kapal dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah air tour atau perjalanan wisata udara, yaitu yang menggunakan sarana transportasi angkutan udara. Contohnya adalah pesawat terbang dan lain-lain. Yang terakhir adalah cruise tour, yaitu suatu perjalanan wisata di mana menggunakan alat transportasi kapal pesiar. Jenis yang selanjutnya adalah perjalanan wisata berdasarkan kelas atau tarif. Yang pertama, perjalanan wisata menggunakan tarif deluxe atau deluxe tour, yaitu perjalanan wisata yang disusun dengan harga yang tinggi yang mempergunakan fasilitas kelas istimewa. Selanjutnya, perjalanan wisata yang menggunakan tarif kelas utama atau first class tour, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan dengan harga kelas 1 dan menggunakan fasilitas serta pelayanan kelas 1. Selanjutnya, perjalanan wisata menggunakan tarif standar atau standard class tour, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan dengan harga yang dapat dijangkau oleh wisatawan secara umum dengan pelayanan yang tidak terlampau mewah. Jadi dengan pelayanan yang standar sesuai dengan harga yang diberikannya. Selanjutnya adalah perjalanan wisata menggunakan tarif ekonomi atau economy class tour, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan berdasarkan kelas ekonomi atau sederhana. Yang terakhir adalah perjalanan wisata menggunakan tarif budget atau budget class tour, yaitu perjalanan wisata yang diselenggarakan dengan biaya dan kelas yang paling murah atau sederhana. Selanjutnya adalah perjalanan wisata berdasarkan jumlah peserta. Yang pertama adalah perjalanan wisata perorangan atau individual tour, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan dalam bentuk perorangan.
Selanjutnya adalah perjalanan wisata rombongan atau group tour, adalah penyelenggaraan perjalanan wisata yang diikuti oleh rombongan. Suatu perjalanan wisata dapat dikatakan group tour apabila lebih dari 7 orang. Selanjutnya adalah mass tour, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan wisata yang diikuti oleh rombongan dalam jumlah yang besar. Terakhir yaitu perjalanan wisata keluarga atau family group tour, adalah perjalanan wisata yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain. Jenis yang selanjutnya adalah perjalanan wisata berdasarkan minat. Ada 2 jenis dari perjalanan wisata ini, yaitu perjalanan wisata umum dan perjalanan wisata minat khusus. Perjalanan wisata umum atau yang biasa disebut dengan common interest tour adalah perjalanan wisata yang bertujuan untuk mengunjungi daya tarik wisata atau daerah-daerah wisata yang sudah umum dikunjungi oleh wisatawan lain dan dipasarkan secara umum oleh Biro Perjalanan Wisata. Contohnya adalah objek wisata gelanggang samudra yang ada di Ancol dan Dufan. Selanjutnya adalah perjalanan wisata minat khusus atau special interest tour, adalah perjalanan wisata yang disusun berdasarkan minat khusus dari wisatawan. Ada beberapa jenis dari tur ini antara lain perjalanan wisata museum, perjalanan wisata arkeologi atau arkeologi tour, perjalanan wisata arsitektur, perjalanan wisata petualangan, marine tour, dan insentif tour. Jenis yang terakhir adalah perjalanan wisata berdasarkan pengaturannya. Yang pertama adalah perjalanan wisata terencana atau pre-arranged tour, yaitu suatu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya, mulai dari transportasi, akomodasi, ataupun daya tarik wisata yang akan dikunjungi. Selanjutnya yaitu perjalanan wisata paket atau package tour, yaitu suatu produk perjalanan wisata yang dijual oleh suatu perusahaan dari Biro Perjalanan Wisata, di mana harga paket wisata tersebut telah mencakup semua biaya perjalanan, termasuk juga untuk biaya hotel dan fasilitas lainnya. Selanjutnya adalah perjalanan wisata terpimpin atau coach tour, yaitu suatu paket perjalanan wisata yang dijual oleh Biro Perjalanan Wisata dengan dipimpin oleh seorang pemandu wisata atau pramu wisata. Selanjutnya adalah special arranged tour atau perjalanan wisata khusus, yaitu perjalanan wisata yang disusun secara khusus untuk memenuhi permintaan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir adalah perjalanan wisata tambahan atau optional tour, yaitu perjalanan wisata tambahan di luar pengaturan yang telah disusun dan kegiatan perjalanan wisata ini tidak wajib untuk semua peserta. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke topik selanjutnya yaitu bentuk perjalanan wisata. Bentuk perjalanan wisata yang pertama menurut jumlah orang yang bepergian. Yang pertama ada perjalanan wisata individu atau perorangan, di mana bila seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perjalanan wisata, ia memilih daerah tujuan wisata, program serta pelaksanaannya dilakukan sendiri. Selanjutnya adalah perjalanan wisata kolektif, yaitu suatu perusahaan biro perjalanan wisata, dia menjual paketnya kepada siapa saja yang berminat, dengan keharusan membayar sejumlah uang yang telah ditentukannya. Jadi, pada perjalanan wisata kolektif ini melibatkan suatu biro perjalanan wisata. Berbeda dengan perjalanan wisata individu, itu adalah perjalanan wisata yang tidak melibatkan biro perjalanan wisata. Bentuk selanjutnya yaitu bentuk perjalanan wisata menurut sifatnya. Yang pertama adalah perjalanan wisata aktif, yaitu perjalanan wisata yang mendatangkan wisatawan asing dengan membawa devisa ke suatu negara. Selanjutnya adalah perjalanan wisata pasif, yaitu suatu penduduk negara yang pergi ke luar negeri dan membawa uang keluar untuk dibelanjakan di negara lain atau negara tempat dia berkunjung. Selanjutnya adalah bentuk perjalanan wisata menurut motivasi perjalanan tersebut. Yang pertama adalah perjalanan wisata rekreasi atau recreational tourism, adalah bentuk perjalanan wisata yang mengutamakan untuk beristirahat. Biasanya ini dilakukan untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, serta untuk menghilangkan kelelahan.
Selanjutnya adalah perjalanan wisata untuk menikmati perjalanan. Adalah bentuk perjalanan wisata yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, atau menikmati hiburan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perjalanan wisata budaya atau cultural tourism. Ini adalah bentuk perjalanan wisata yang biasanya dilakukan untuk belajar adat istiadat dan cara hidup rakyat negara lain, studi-studi atau riset pada pertemuan-pertemuan, mengunjungi tempat-tempat peninggalan kuno atau bersejarah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perjalanan wisata olahraga atau sport tourism. Selanjutnya yaitu perjalanan wisata untuk urusan usaha atau bisnis turis. Ini adalah bentuk perjalanan wisata yang biasanya dilakukan oleh pengusaha atau industrialis. Namun dalam perjalanannya hanya untuk melihat eksibisi atau pameran. Dan yang terakhir adalah perjalanan wisata untuk tujuan konvensi atau convention tourist. Adalah bentuk perjalanan wisata yang dilakukan oleh orang yang akan menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah seprofesi dan politik. Bentuk selanjutnya adalah perjalanan wisata menurut letak geografis. Yang pertama, perjalanan wisata lokal atau local tourist adalah perjalanan wisata dengan ruang lingkup yang terbatas pada tempat-tempat tertentu. Biasanya perjalanan wisata ini adalah perjalanan wisata yang dilakukan dalam daerah asalnya saja, tidak keluar kota. Selanjutnya adalah perjalanan wisata regional atau regional tourism. Adalah kegiatan perjalanan wisata yang berkembang di suatu wilayah yang meliputi beberapa pariwisata lokal. Yang ketiga adalah perjalanan wisata nasional atau national tourism. Adalah lingkup perjalanan wisata yang berkembang dalam satu negara. Lalu ada perjalanan wisata regional international tourist, yaitu kegiatan perjalanan wisata yang berkembang di suatu kawasan yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang berdekatan. Lalu yang terakhir adalah perjalanan wisata internasional, yaitu perjalanan wisata yang berkembang dengan lingkup di seluruh bagian negara dunia. Bentuk selanjutnya adalah perjalanan wisata menurut waktu berkunjung. Yang pertama adalah perjalanan wisata seasonal. Adalah perjalanan wisata yang kegiatannya itu berlangsung pada musim-musim tertentu. Misalnya bunga sakura yang ada di Jepang akan bermekaran pada saat musim semi. Maka jika kita ingin melihatnya, kita datang pada saat musim semi di Jepang. Selanjutnya adalah perjalanan wisata occasional atau occasional tourism. Adalah perjalanan wisata yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan kejadian atau event tertentu. Contohnya, Galungan serta Kuningan yang ada di Bali dan Sekatan di Yogyakarta dan Surakarta. Untuk bentuk selanjutnya adalah perjalanan wisata menurut objeknya. Yang pertama adalah perjalanan wisata budaya atau cultural tourist. Adalah perjalanan wisata yang disebabkan adanya daya tarik seni dan budaya di suatu tempat. Contohnya, seperti peninggalan nenek moyang, benda-benda kuno, dan lain sebagainya. Lalu ada perjalanan wisata kesehatan atau recreational tourism, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Salah satu contohnya adalah pemandian air panas Sari Ater di Bandung. Selanjutnya yaitu perjalanan wisata komersial. Adalah perjalanan wisata yang dikaitkan dengan perdagangan. Contohnya seperti penyelenggaraan expo, fair, exhibition, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah perjalanan wisata politik. Adalah perjalanan wisata yang dilakukan dengan tujuan melihat dan menyaksikan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan di suatu negara. Lalu yang selanjutnya, bentuk perjalanan wisata menurut alat angkutan. Yang pertama adalah land tourist. Adalah jenis pariwisata yang melaksanakan kegiatannya menggunakan kendaraan darat. Salah satu contohnya adalah bus, kereta api, mobil pribadi, atau taksi. Lalu ada sea or river tourist. Adalah kegiatan pariwisata yang menggunakan sarana transportasi air. Lalu ada air tourist, adalah kegiatan pariwisata yang menggunakan sarana transportasi udara. Contohnya adalah pesawat terbang dan helikopter. Bentuk perjalanan wisata selanjutnya adalah menurut umur. Yang pertama adalah youth tourist atau wisata remaja, yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi remaja. Ini biasanya menggunakan harga yang relatif murah dan menggunakan sarana akomodasi youth hostel. Lalu yang kedua adalah adult tourist.
adalah kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang yang lanjut usia. Biasanya perjalanan ini dilakukan bagi mereka yang sedang menjalani masa pensiun. Lalu bentuk yang terakhir adalah perjalanan wisata menurut jenis kelamin. Yang pertama adalah masculine tourism, adalah jenis wisata yang hanya diikuti oleh kaum pria saja. Lalu yang kedua adalah feminine tourism, adalah jenis pariwisata yang hanya diikuti oleh kaum wanita. Baik, untuk topik terakhir adalah dokumen perjalanan wisata. Seperti yang kita ketahui, dokumen perjalanan ini sangat penting dalam perjalanan wisata. Untuk itu, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan wisata. Jadi, dokumen perjalanan wisata adalah segala surat atau keterangan yang diperlukan oleh seseorang untuk melakukan perjalanan wisata yang menyangkut identitas diri yang secara resmi diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari pengertian ini, maka kita akan tahu bahwa dokumen perjalanan wisata dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu valuable travel document dan unvaluable travel document. Valuable travel document adalah dokumen perjalanan yang mempunyai nilai atau harga, karena di samping dapat dipergunakan untuk mendapatkan jasa pelayanan perjalanan, juga merupakan surat berharga yang dapat ditukarkan dengan nilai uang. Contoh dari valuable travel document adalah yang pertama yaitu tiket. Dengan memiliki tiket, seseorang akan mendapatkan jasa pelayanan pada angkutan darat, laut, maupun udara baik domestik ataupun internasional. Ini adalah contoh dari electronic ticket. Yang kedua yaitu travel voucher. Travel voucher adalah dokumen yang dapat ditukarkan dengan jenis-jenis pelayanan sebagaimana yang tercantum di dalamnya. Travel voucher ini sering juga disebut dengan istilah exchange order. Dengan memiliki travel voucher, seseorang dapat memperoleh pelayanan jasa ataupun barang juga sesuai dengan nilainya. Contohnya, jika kita memiliki satu voucher, diskon 50% untuk hotel, maka kita dapat menukarkan voucher tersebut ke jasa pelayanan untuk mendapatkan apa yang tercantum dalam voucher tersebut. Contoh valuable travel document yang ketiga adalah Miscellaneous Charges Order atau MCO, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan atau airline agar pemegang dokumen ini mendapatkan suatu kemudahan memperoleh tiket di tempat lain atau mendapatkan uangnya kembali karena adanya kekurangan pelayanan atau servis. Masuk ke unvaluable travel document, yaitu dokumen perjalanan yang tidak mempunyai nilai atau harga karena tidak dapat ditukarkan dengan sejumlah jasa atau barang maupun dengan nilai uang, sebagaimana valuable travel document tadi. Contoh dari unvaluable travel document adalah 1. Paspor, 2. Visa, dan yang ketiga adalah fiskal. Mungkin kita jarang mendengar kata fiskal. Jadi, fiskal itu adalah surat keterangan membayar pajak bagi orang yang bepergian ke luar negeri. Jadi, dengan membayar sejumlah fiskal yang telah ditentukan oleh pemerintah, seseorang akan mendapatkan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa mereka diperkenankan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Fiskal ini wajib dibayar oleh setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa batasan usia. Namun, ada beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk membayar fiskal, yaitu warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, warga Indonesia yang menjadi air atau sea crew, warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan atau melaksanakan dinas dan dibiayai oleh pemerintah, dan diplomatik atau consular staff dari kedutaan asing yang ada di Indonesia. Baiklah, saya rasa cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.